24 jam hari ini. Puluhan pemain hadro mensiarkan ajaran Islam dalam semarak Ramadan yang digelar di halaman Geraha Pena Palembang. Kegiatan yang dilaksanakan secara offline dan online ini merupakan rangkaian dari semarak Ramadan Syahdu bersama senator. Alunan salawat diiringi lantunan alat musik rebana terdengar merdu dari setiap peserta lomba hadro semarak Ramadan di halaman Geraha Pena Palembang siang tadi. Seperti yang ditampilkan Hadro Darus Sakinah, mereka terlihat apik membawakan senandung berjudul Isfa Lana. Menariknya, musik tersebut diaransemen tanpa meninggalkan konsep lama sehingga semakin mudah diterima oleh pengunjung. Persiapannya alhamdulillah baru kemarin kita baru persiapan untuk mengikuti lomba ini. Kebenaran kita juga sudah jadi ambil konsep-konsep yang lama itu digabungin aja. Konsep yang lama. Iya. Ini ketua ya Pak? Ini personel kita. Saya pimpinannya. Oke. Bapak, gimana tadi perasaannya sudah tampil? Kalau sudah tampil alhamdulillah plong, tapi tadi sebelum tampil agak pasti ada rasa nervous kan. Kemudian ada rasa beban ingin tampil secara maksimal. Tapi manakala sudah di panggung itu dan teringat sesuai dengan arahan pimpinan kami itu, kalau penampilan itu harus rileks, kemudian tampilkan semaksimal mungkin, jangan terbebani oleh ingin juara, ingin meraih kemenangan, tapi tampil sesanggupnya saja dan semaksimalnya saja gitu. Harapannya mudah-mudahan dengan festival hadro ini musik hadro di Palembang makin lama makin berkembang dan anak-anak muda sangat mencintai musik hadro. Di samping ini sebagai salah satu bentuk ekspresi seni yang kita miliki, di samping itu jadi lahan kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Sementara itu, Ketua Pelaksana Arianto menjelaskan perlombaan bertajuk Semarak Ramadan Syahdu bersama senator ini diikuti sekitar 30 peserta, baik secara offline maupun secara online. Dia menambahkan peserta dengan kategori umum nantinya akan diseleksi dan mengikuti final pada tanggal 23 April di OP Mall Palembang. Untuk acara ini ada rangkaian dari Semarak Ramadan bekerjasama dengan Partai Golkar dengan Pak Bobi Riljadi. Jadi untuk hari ini adalah lomba hadro. Jadi di sini seleksi hadro diambil 10 besar nanti untuk masuk ke final. Jadi yang diikutin oleh pompes dan ada juga dari kecamatan. Jadi khusus Palembang kita secara seleksinya secara offline. Jadi ada juga peserta dari luar Palembang itu melalui virtual. Jadi mereka mengirim video, nanti kita seleksi. Nanti pas final baru datang ke Palembang untuk acara puncak di OP Mall. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Pemirsa, Lapas kelas 2B Kabupaten Muara Enim terus berinovasi dan membekali warga binaan dengan membatik dan kerajinan. Tujuannya agar warga binaan memiliki keterampilan setelah bebas menjalani masa hukuman. Sejumlah warga binaan di Lapas kelas 2B Kabupaten Muara Enim terlihat sedang membuat bahan untuk melukis. Warga binaan yang terlihat sibuk dengan canting untuk mempertegas sketsa gambar yang ada di atas kain. Belasan penghuni Lapas kelas 2B Muara Enim ini memang sedang mengikuti keterampilan membatik. Program ini dalam upaya mendukung kemandirian warga binaan pasca bebas menjalani hukuman. Program ini kami nanti kalau keluar nanti bisa dipergunakan bisa diperpanjang lagi. Diaplikasikan di luar ya. Ibu ya program. Sangat membantu sekali bisa membatik ini. Menurut Kepala Lapas Muara Enim Hendrianto, pelatihan membatik bekerja sama dengan LKP Zakia dan UMKM Rumah Batik Serasan. Sebagai UPT yang ditunjuk sebagai lapas produksi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas Muara Enim telah menciptakan unit produksi yang dapat menyerap tenaga kerja bagi WBP dan telah ikut serta menghasilkan pendapatan negara bukan pajak. Ini kita ada program kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan yang langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, pada hari ini contoh adalah batik.
Ini dari program dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke lapas-lapas rutan di Indonesia agar bagaimana rekan-rekan warga binaan ini setelah bebas dia punya bekal untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat. Instrukturnya kita ambil dari mbak-mbak ini dari Batik Serasan, Mbak ya. Dari Batik Serasan di Muara Enim. Dalam kegiatan ini sendiri sebanyak 20 orang warga binaan dipilih sebagai peserta per paket pelatihan. Pada tahun 2021, Lapas Muara Enim mendapat kuota 9 paket pelatihan yang direncanakan terdiri dari 5 paket pelatihan membatik dan 4 paket pelatihan konveksi. Prosesnya alatnya ada malam, ada kuali sama kompor, itu dipanasin, dicairin, sudah meleleh malamnya, lalu kita cap ke kain. Terus setelah dicap proses selanjutnya? Itu pewarnaan, ada pelorotan untuk melepas malam tadi dari kain. Kita cetak tadi. Selanjutnya baru dijemur dan Dijemur, sudah finishing. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palpres.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah Covid-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah Covid, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status zona merah yang kembali disandang Kota Palembang memberikan kekhawatiran bagi masyarakat. Untuk itulah Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mendatangi lokasi yang berpotensi menjadi tempat kerumunan untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan di sana. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi satu persatu lokasi yang berpotensi menjadi kerumunan yang ada di Kelurahan Bukit Lama dan Kelurahan Siring Agung. Kegiatan secara mendadak ini dilakukan untuk melihat penerapan protokol kesehatan secara langsung. Hal ini mengingat Kota Palembang kembali masuk dalam zona merah COVID-19. Ratu Dewa mengatakan jumlah kelurahan yang zona merah kembali bertambah. Jika sebelumnya ada 54 kelurahan dan saat ini sudah mencapai 62 kelurahan. Untuk itulah dia meminta posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali dioptimalkan mulai dari testing, tracking, dan treatment. Sementara itu, Camat Ilir Barat 1 Muplih mengatakan setiap kelurahan yang masuk wilayah IB1 sudah memiliki posko PPKM sesuai dengan arahan dari Pemkot Palembang. Selain itu juga pihaknya terus melakukan koordinasi RT dan RW untuk menghimbau warga agar tetap melakukan 3M. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia akan mengawal kasus yang menimpa salah seorang perawat di Rumah Sakit Siloam beberapa waktu lalu. Bahkan DPP PPNI ini juga siap melibatkan tim hukum agar kasus ini mendapat keadilan yang semestinya. Kasus yang menimpa Christina Ramauli Simatupang, perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, mendapat perhatian cukup luas dari publik. Terakhir, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia menyatakan diri siap mengawal kasus yang menimpa Christina.
Bahkan organisasi perawat di Indonesia ini juga bakal melibatkan tim hukum untuk Christina sehingga bisa mengawal kasus tersebut. Ketua Umum DPP PPNI, Dr. Hanif Fadila mengaku sangat mendukung pihak rumah sakit untuk tetap melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Dengan demikian pasien maupun keluarga pasien bisa menghormati pekerjaan perawat dan tidak melakukan sewenangnya terhadap perawat. Dalam kasus ini, sambung Dr. Harif, Christina sudah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan rumah sakit, namun tetap menjadi korban dari keluarga pasien. Untuk itulah pihaknya meminta kepada pemerintah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin lingkungan kerja yang kondusif bagi perawat dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk dalam aspek perawat. Ya, hak hukum seorang itu kan memang hak masing-masing. Tapi kalau kami sebagai organisasi profesi yang menaungi anggota, kami berkewajiban untuk membela kepentingan anggota ini. Berarti proses hukum tetap lanjut nih Pak? Untuk kasus ini, ya, kami mendukung sepenuhnya pihak rumah sakit dan juga kami kalau bisa berharap ikut di dalam tim hukum untuk melakukan pengkawalan dalam proses ini untuk terus berlanjut. Dan bukan hanya kami PPNI, tapi juga seluruh perawat Indonesia dan juga dukungan dari tenaga-tenaga kesehatan yang lain secara tertulis memberikan dukungannya kepada kita. Komunitas rumah sakit di berbagai daerah juga memberikan dukungannya untuk kasus ini terus tidak berhenti. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Dr. Bona Fernando mengaku akan menyiapkan tim psikolog yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk memulihkan korban dari trauma dan syok. Rumah sakit menyiapkan tim psikologis, cuman ini mungkin saya bisa perkenalkan atau Bu Heni. Iya. Silakan Bu. Pemberdayaan perempuan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infantri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.